Opini pribadi ini tidak berpengaruh pada kekuatan hukum yang mengikat terdakwa atau terpidana di sini. Namun hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat dan kepedulian pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dan lebih jauh tentang ini kita bahas bersama Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Kemarin mungkin sidang saya yakin mengikuti pasti ya, sidang kemarin. Nah, beberapa hal mengenai sidang kemarin yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, yaitu apa sebenarnya dasar yang dipakai oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Satu, putusan bersalah, dan kedua adalah putusan mengenai hukumannya, yaitu 20 tahun. Karena banyak yang mengatakan tidak ada senjata pembunuhannya di situ, tidak ada sianida pada Jessica, tidak ada yang melihat momen Jessica memasukkan sianida. Tapi hakim mengatakan circumstantial, keadaannya yang membuktikan. Bagaimana nalarnya itu? Ya, begini. Jadi dalam hukum pidana itu orang bisa dihukum karena dua alasan. Pertama, dia melakukan dan ketahuan dan terlihat dia sedang melakukan. Kedua, karena keadaan. Jadi apa bedanya? Bedanya kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana karena suatu perbuatan yang dilihat secara faktual, ada yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dilakukan orang tersebut, dan orang inilah menjadi fakta atau bukti fakta yang melihat itu dan ada barang buktinya. Tetapi bisa terjadi suatu tindak pidana tanpa saksi dan tanpa bukti. Dan bisa diputus begitu, tanpa saksi dan tanpa bukti. Bagaimana dengan keadaan perbuatan pidana yang tidak ada saksi melihat, tidak ada bukti secara langsung mengarah kepada perbuatan tersebut. Nah, kalau suatu tindak pidana seperti ini karena keadaan orang itu bisa dihukum. Siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawaban? Tentunya melalui evidence yang disebut sebagai scientific evidence. Scientific evidence seperti apa yang bisa mengarah kepada seorang yang melakukan perbuatan pidana? Tentu didasarkan kepada alat-alat bukti ataupun jejak-jejak yang tertinggal waktu melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Saya kasih contoh konkretnya. Kalau ada orang melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau atau dengan menggunakan senjata tajam, tetapi tidak ada yang melihat pada saat dia melakukan tindak pidana tersebut. Tidak ada satupun orang yang melihat. Tidak ada CCTV, tidak ada apapun. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, tentu pertama kita lihat apakah ada sidik jari di alat yang digunakan, pisau, atau di tubuh korban. Yang kedua apakah ada tertinggal bagian dari tubuh pembunuh tersebut selain sidik jari, contohnya rambutnya ya atau kukunya. Nah, inilah yang akan dijadikan dasar untuk forensik. Setelah dapat bukti inilah yang disebut sebagai evidence yang mengarah kepada ini milik siapa kukunya, cakarannya, milik siapa rambutnya, atau milik siapa fingerprintnya. Nah, dari situ itu dijadikan suatu evidence. Lalu nanti selain evidence ini akan diambil bukti lain, contohnya apakah orang yang memiliki fingerprint tadi atau sidik jari atau rambut tadi punya motif melakukan suatu perbuatan pidana, punya hubungan dengan korban. Contohnya mereka pernah bersurat atau mereka pernah berkomunikasi atau berteman. Lalu ditanya lagi, pada saat itu dia ada di mana? Sedang melakukan apa? Ada nggak orang yang melihat dia melakukan aktivitas yang bukan pembunuhan? Nah, dari rangkaian cerita ini ternyata ada kesesuaian antara orang tersebut, rambutnya dia, ada yang melihat dia pada saat itu keluar dari rumah tersebut, tempat kejadian perkara, lalu ada bilang dia dulu benci sekali dan ingin membunuh. Rangkaian-rangkaian inilah yang disebut sebagai circumstances evidence. Jadi keadaannya membuat masuk akal begitu. Masuk akal. Jadi circumstances evidence ini ada keadaan di mana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena adanya persesuaian keadaan tersebut dengan adanya korban yang jatuh tadi. Walaupun tanpa saksi yang melihat kejadiannya dan tanpa bukti yang mengarah langsung. Begitu, benar, itu. Seberapa kuat sebenarnya circumstantial evidence seperti ini? Apakah memang benar keadaan yang dirumuskan ini, yang dicari melalui saintifik ini atau pembuktian saintifik ini memang bisa menjadi bukti yang begitu kuat atau disebut bukti primer gitu dibandingkan dengan senjatanya sendiri, dengan adanya saksi yang melihat perbuatannya itu? Iya,
Sebenarnya yang dimaksud dengan bukti primer adalah bukti yang original, ya. Sedang secondary evidence itu adalah bukti yang fotokopi, ya, yang ini. Tapi kalau kita bicara primary evidence itu yang originally seperti akta. Tapi kalau fotokopi akta itu secondary. Tapi ini kalau pidana dia lebih mengarah kepada scientific evidence sama circumstances evidence. Nah, kita pertanyaannya seberapa kuat sih apa yang disebut sebagai scientific evidence ini? Nah, kalau dalam pembuktian kita di KUHP itu memang sudah diatur demikian rupa. Kalau alat bukti itu adalah saksi, ya, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, tapi kan bisa saja saya katakan tidak ditemukan ada saksi fakta. Jadi saksi juga tidak selalu saksi yang melihat langsung mendengarkan. Tapi itu kan konteks KUHP sekarang. Tapi MK bilang ada saksi yang dari pemohon juga bisa. Tapi kita fokuslah, oke lah, kita saksi fakta. Tapi fakta yang mendengar, mengalami sendiri, tadi kan kita sudah bilang nggak ada. Begitu kan? Lalu keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini masuk sebagai scientific evidence. Petunjuk ini diambil dari keterangan terdakwa. Nah, petunjuk ini yang sebagai bahan pertimbangan nanti bisa mengarah kepada keyakinan. Jadi keyakinan hakim itu dibangun dari circumstances evidence tadi. Keselarasan semua itu. Keselarasan antara bukti-bukti dan segala macam tadi itu baru dia membeli keyakinan, kayaknya sepertinya ya dasarkan bukti inilah. Nah, di Indonesia memang kita harus mengakui secara jujur bahwasannya alat-alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ini kurang progresif dibandingkan dengan perbuatan pidana yang sedang banyak terjadi saat ini, yang teknologinya canggih, penggunaan alatnya canggih, dan dimungkinkan membunuh atau melakukan tindak pidana tanpa diketahui siapa pembuat pelaku tindak pidananya, tanpa ada saksi. Nah, inilah justru kalau saya lihat ini suatu terobosan, ya, terobosan yang dilakukan oleh majelis untuk bisa nanti mencari suatu pelaku tindak pidana yang tidak diketahui siapa, yang tidak diketahui atau tidak ada bukti-bukti yang langsung atau direct evidence untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini, pembunuhan, apalagi kasus-kasus kekerasan seksual dan lain-lain, memang tidak pernah memiliki saksi, begitu. Rekaman apalagi, gitu. Itu tidak ada. Sementara tentu saja korban, keluarga korban, dan mungkin masyarakat juga yang ingin mencari rasa aman dalam hukum Indonesia, menginginkan bahwa seseorang bisa diketahui sebagai pelaku tanpa ada saksi, tanpa ada bukti primer. Dan persidangan yang berjalan kemarin itu mempengaruhikah kepada persidangan kepada kasus-kasus serupa ke depannya? Ya, tentu ini menjadi karena ini belum merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, ya. Jadi ini kan masih prosesnya masih sedang berlangsung, ya. Kalau ini dijadikan suatu jurisprudensi sih saya kira terlalu prematur, ya, terlalu dini gitu. Nanti kita lihat apakah lebih lanjut. Tapi ini merupakan suatu gambaran di dunia hukum pidana kita bahwasanya ada hakim yang memiliki paradigma yang berbeda dibandingkan dengan hal yang pada saat umumnya sekarang berlangsung, begitu. Walaupun kalau masyarakat menilai ini kok nggak ada rasa keadilan, di mana bukti-bukti yang dihadirkan tidak sebagai direct evidence, yang bukti langsung, begitu. Tapi inilah suatu pembelajaran kita juga bahwasanya perbuatan pidana sekarang ini sudah sangat berkembang. Jadi bisa jadi suatu tindak pidana ini tanpa ada direct evidence. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Kita perlu scientific evidence. Makanya sekarang semua suatu perbuatan pidana itu harus menghadirkan ahli. Karena itu harus sesuatu hal yang lumrah. Nah, kenapa hakim memutuskan ini lalu publik menilai, loh ini kelihatannya tidak memberikan rasa keadilan dan juga tidak ada evidence yang benar-benar direct evidence tadi. Nah, sebenarnya begini, ya, hakim dalam memutuskan perkara ini bukan untuk meyakinkan publik. Ya, jadi hakim jangan kita berpikir kalau hakim memutuskan publik satisfied gitu, puas. Bukan untuk itu. Hakim hakim memutuskan ini adalah demi hukum, ya, demi hukum berdasarkan kepada 183 keyakinannya dan 2 alat bukti. Kalau pandangan publik berbeda dengan pandangan hakim, yang benar adalah hakim. Karena dia secara institusi, sebagai lembaga yudikatif, dia sudah bertanggung jawab kepada lembaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ketuhanan,
dia sudah bertanggung jawab kepada Tuhan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dua tanggung jawab itu sudah dia pertaruhkan begitu. Jadi jangan kita beranggapan loh kalau dia itu nggak mungkin harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Enggak, tidak pernah ada hakim memutuskan sesuatu untuk memuaskan publik. Kalau justru dia memuaskan publik atau memuaskan salah satu pihak, ini sudah salah besar ya bagi seorang hakim memutuskan perkara. Jadi sorotan yang begitu besar terhadap kasus ini, mungkin kita akan melihatnya di dalam sidang seakan-akan ada dua pihak yang harus diyakinkan, yaitu dari hakim tentunya dan juga dari publik yang terus-menerus menyaksikan. Apakah ini dilakukan juga oleh mungkin dari jaksa, dari kuasa hukum dalam proses sidang yang berjalan ini? Begini, sebenarnya dalam persidangan itu ada dua kubu, satu jaksa penuntut umum, satu adalah penasihat hukum. Nah, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum ini sebenarnya prediksi untuk menemukan siapa pelakunya begitu kan. Tapi dalam konteks ini beda pendapat sering terjadi dan menurut ini wajar. Tetapi jaksa bukan tugasnya untuk meyakinkan penonton atau publik. Penasihat hukum juga bukan tugasnya memberikan keyakinan kepada publik atau di luar daripada pengadilan. Dia tugasnya untuk menghadirkan bukti, dengan bukti itu dia bisa meyakinkan hakim. Jadi bukan dengan bukti itu dia bisa meyakinkan publik. Salah. Jadi itu hal yang sangat tidak memberikan kekuatan hukum. Jadi kalau saya lihat seharusnya walaupun publik secara mayoritas mengatakan, contohnya kita anggap sebelum putusan bahwasanya Jessica pasti bebas. Bahkan ada beberapa anggota pimpinan di negara ini mengatakan ya saya prediksi saya sih bebas ya, harusnya nggak boleh ya ngomong begitu bebas, gitu. Ya. Nah itu sehingga penasihat hukum beranggapan publik sudah menilai ini akan bebas. Nah waktu putusannya berbalik ala 180 derajat ini dia merasa kecewa karena publik, sementara hakim tidak berdasarkan kepada pendapat publik, tapi apa yang dihadirkan di persidangan. Menurut hakim dalam persidangan ini, contohnya dalam kasus ini penasihat hukum tidak memberikan keyakinan baginya untuk bisa menyatakan bahwasanya Jessica bebas, sehingga dia memutuskan tidak bebas. Meskipun opini di publik bisa berbeda begitu ya? Silakan, ya tidak bisa mempengaruhi. Tapi kembali lagi yang mengetok palu ya kembali lagi tentu saja hakim. Nah, upaya hukum berikutnya ini bagaimana? Mungkin menjelaskan apa langkah yang bisa diambil dan seperti apa langkah berikutnya? Apakah akan berjalan persidangan lagi atau sebenarnya lebih ke mereview berkas-berkas atau bagaimana? Ya kalau kita lihat ya, next-nya ini pasti kemarin PH-nya sudah mengatakan akan mengajukan banding ya. Nah kalau upaya banding ini sebenarnya kualitas pemeriksaannya nggak jauh beda dengan pemeriksaan di pengadilan negeri. Cuma apa yang sudah diperiksa secara langsung ya oleh hakim di pengadilan negeri tidak akan lagi diperiksa di pengadilan banding. Jadi dia hanya memeriksa hasil pemeriksaan berkas saja, bukan orangnya langsung berhadapan. Nah, jadi saya kira kalau dalam penilaian suatu institusi, saya kira tidak ada hal yang perlu berbeda. Mungkin persepsinya sama. Tinggal akan menilai suatu bukti dengan pertimbangan hakimnya saja. Jadi alat bukti dipertimbangkan dengan unsur-unsur yang terpenuhi, yang diputuskan dalam tingkat pertama, apakah sudah cocok nggak nih? Nah, tetapi saya melihat, ya kembali lagi ya, mudah-mudahan punya persepsi yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Tapi menurut saya ya apa yang sudah dilakukan di pengadilan negeri ini tidak jauh berbeda lah dengan apa yang nanti akan diperiksa di pengadilan negeri. Tapi jalannya persidangan tidak seperti yang kita lihat ini ya, 31 persidangan memeriksa saksi, tidak ada lagi seperti itu ya? Enggak, tidak. Kita tidak ada persidangan terbuka seperti yang kita alami begini. Ya tentu itu persidangan yang sifatnya boleh ada tapi tertutup sekali ya, tertutup karena cuma memeriksa berkas-berkas saja. Pak Nyamin, saya tahan dulu di situ. Kita saat ini sudah terhubung melalui telepon dengan Arif Sumarko, yaitu suami dari almarhumah Mirna Salihin. Selamat pagi, Mas Arif. Selamat pagi. Mas Arif, Anda terima kasih pertama-tama untuk waktu Anda pagi hari ini. Saya ingin tahu bagaimana kondisi keluarga sehari setelah vonis ini. Apakah melegakan bagi seluruh keluarga atau justru ingin mengejar lebih jauh lagi menuntut keadilan yang lebih tinggi? Kita tidak bisa bilang kita lega sekarang gitu atau gimana ya, karena kan ini prosesnya masih panjang gitu. Kita menyadari akan hal itu gitu loh.
Jadi namanya kasus ini akan kita kawal terus gitu loh sampai kapanpun akan kita kawal karena keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini. Oke, ada acara khusus nggak Mas Arief setelah pembacaan vonis kemarin di keluarga? Karena kita lihat malam sebelumnya ada doa bersama. Tadi malam apakah ada acara khusus dari keluarga? Tadi malam cuman kita keluarga ngumpul-ngumpul aja gitu, maksudnya ya saling menguatkan satu sama lain, kita sekali lagi doa bareng gitu kan. Tuhan terima kasih gitu loh. Ini kan tahap pertama. Nanti kita akan ada tahap-tahap selanjutnya. Kami mohon penguatan dari Tuhan gitu kan. Lalu bagaimana Mas Arief reaksi keluarga terhadap tegasnya kuasa hukum Jessica yang mengajukan banding, siap menjalani proses banding berikutnya? Ya tidak masalah sih, ya siapa tahu hukumannya dapat diperberat gitu kan. Jadi akan mempersiapkan semua juga ya untuk naik banding ini ya, kalau memang kuasa hukum mengajukan ya? Iya, kita akan kawal kapanpun, sampai mati pun kita kawal. Dan ada kasus lainnya nih, Mas Arief yang melaporkan Amir Papalia di sini. Ini pun ternyata yang menjadi kelanjutan dari kasus ini. Mungkin kita sudah mendengar vonis kemarin, sudah dianggap paling tidak untuk sementara ini selesai persidangan. Tapi proses hukum masih berlangsung nih Mas Arief. Ini juga masih terus mempersiapkan ya untuk kasus ini. Bagaimana? Mas Arief sendiri, mungkin keluarga sudah menganggap vonis kemarin paling tidak hari-hari yang meletihkan, istirahat dulu sekarang. Tapi Mas Arief ada proses hukum yang masih berlanjut, yaitu kasus pelaporan Amir di sini. Iya, kan itu kan tuduhannya kan tidak berdasarkan fakta gitu kan. Itu kan diduga mirip kira-kira, bagaimana kalau diduga mirip kira-kira dia bisa sampai mengumbar itu kan ke publik, itu kan lucu. Jadi kan itu pencemaran nama baik. Makanya kami laporkan ke polisi. Jadi meskipun dengan vonis kemarin sudah dijatuhkan, akan tetap melanjutkan kasus ini ya? Iya, tetap itu harus diproses. Apa rencana keluarga, Mas Arief, dalam hari-hari ke depan ini? Kita lebih mempersiapkan aja sih mental dan pikiran terhadap banding, dan ya itulah, lebih ke persiapan mental aja sih. Baik, terima kasih Mas Arief Sumarko, suami dari almarhumah Wayan Mirna Salihin yang kemarin juga hadir di persidangan. Terima kasih sudah bergabung sama kita pagi hari ini. Jadi banding tampaknya memang tegas sekali kemarin kuasa hukum mengatakan akan banding. Ada pernyataan yang menarik dari tim kuasa hukum yang mengatakan dia kecewa, hakim berpihak begitu. Ini memang kata-kata ekspresi yang biasa dikeluarkan dalam sidang kah atau? Begini ya, kita harus mematuhi, menghormati putusan apapun yang diputuskan oleh hakim. Ekspektasi setiap orang untuk menang dalam suatu perkara itu tinggi, ya, baik itu jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Apalagi kalau yang sorotan medianya cukup tinggi pada saat ini, dan kasus ini juga sangat kontroversial begitu. Paling tinggi juga sorotannya. Dan pada suatu titik itu kita sudah merasa kita sudah di atas angin, seperti rolling coaster kita jatuh begitu. Itu suatu hal yang sangat mengecewakan tentunya, sehingga wajar saya kira kalau penasihat hukum menyatakan bahwasanya sangat kecewa ya tentang sistem peradilan. Tetapi dalam hal putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis itu kan bukan satu orang, itu kan 3 orang, dan membawa nama institusi dan Tuhan begitu loh. Jadi untuk sebatas itu kita harus menghormati, seharusnya menghormati. Kalaupun kita keberatan terhadap suatu putusan, kita punya wadah, yaitu wadahnya adalah tadi permohonan untuk appeal atau banding begitu ya. Jadi itu sudah dilakukan, dan sekali lagi memang saya katakan kita sebagai penasihat hukum bukan dalam rangka memberikan keyakinan kepada publik dalam mengajukan atau membela klien. Membela klien adalah bagaimana kita berjuang, seni membela itu adalah untuk meyakinkan hakim. Jadi bukan seni membela untuk meyakinkan publik begitu. Itu ada 2 hal yang berbeda. Jadi kalau membela dalam pengadilan adalah seni membela meyakinkan hakim. Apalagi kalau kasus ini yang tidak ada direct evidence. Ya, ini justru kita lebih kuatnya justru meyakinkan hakim kalau sebenarnya dia bukan pembunuh tanpa suatu direct evidence. Justru tugasnya lebih berat begitu ya? Berat, lebih berat karena buktinya tidak ada. Nah, inilah sebenarnya
ke depan, saya kira banyak tindak pidana tadi khususnya sudah tentunya terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak dan perempuan begitu ya, yang mana saksinya tanpa saksi ya, tanpa direct evidence. Tapi sekarang scientific evidence saya kira dengan perkembangan teknologi yang kita miliki saat ini untuk menentukan siapa pelaku tindak pidananya, itu saya kira kita harus efektifkan begitu. Kita harus efektif. Baik, terima kasih Pak Jaming ini sudah bergabung sama kita pagi hari ini.